Film ini menceritakan mengenai seorang anak laki-laki bernama Pele yang akan nonton film di bioskop bersama dua temannya, Wilhelm dan Ida. Setelah menonton, mereka pun pulang. Ida bersama Pele pulang bersama. Ida menyarankan lain kali untuk pergi berdua saja. Pele ingin mengatakan sesuatu kepada Ida namun entah kenapa mukanya menjadi cemas, dan segera pergi. Ada seorang anak perempuan yang sedang dibuli oleh dua anak laki-laki sebut saja Dud dan Rus. Lalu datanglah seorang anak yang berpakaian hitam menutupi wajahnya yang disebut Anboy. Di mana itu adalah Pele member pelajaran kedua anak laki-laki itu. Dan Pele pun diajak untuk ke pesta, oleh anak perempuan yang diselamatkannya, bernama Maria. Pele melihat Ida yang berada di sana, dan tidak ingin menerima ajakan Maria. Namun Maria mengatakan bahwa ia penggemar berat Anboy dan pesta itu sangat penting untuknya. Akhirnya Pele menerima undangannya. Di rumah Maria, ayahnya sedang membuat suatu pakaian yang dapat menghilang. Ayahnya pun memakainya untuk memperlihatkannya, lalu mengangkat benda-benda. Ayahnya mengira ia sudah tidak terlihat. Maria pun mengatakan kalau ia masih melihatnya, lalu Maria pun ke kamarnya. Keesokan paginya, saat Pele buang air kecil, toiletnya hancur, karena air kencingnya mengandung asam. Sesampainya ia di sekolahnya ia diberi alat oleh Wilhelm yang terbuat dari bahan tahan asam, dan dapat digunakan saat berada di luar, namun percuma, karena ukuran alatnya yang sangat kecil. Pele bertemu Ida, yang ternyata bersama seorang laki-laki. Pele menghampirinya dan mengobrol. Laki-laki itu ternyata murid baru bernama Christian. Setelah berbincang, Pele mengatakan ke Ida sampai bertemu nanti malam. Ida mengatakan bagaimana dengan gadis yang diseluncur es kemarin, yang mengajaknya juga ke pesta. Pele ternyata lupa dengan janjinya ke Maria. Ida pun mengajak Pele untuk mampir ke rumahnya sebelum pesta dimulai saja, untuk membantu memilih list-list lagu untuk musik yang akan dimainkan nanti, di pesta. Keesokan harinya saat ingin ke rumah Ida, Pele mendapat telepon dari Wilhelm, yang mengatakan kalau ada perampokan bank. Awalnya Pele tidak mau membantu, namun setelah dibujuk akhirnya ia pergi dan mengirim pesan ke Ida bahwa ia telat dan akan ketemu di pesta. Sementara Maria, yang sudah dandan memakai baju buatannya sendiri, dia menunggu Anboy di pesta. Teman-temannya datang dan mengejek Maria bahwa Anboy tidak akan datang dan mengejek pakaian Maria. Pele yang sudah datang, bingung akan menemui siapa. Ia melihat Ida bersama Christian. Pele cemburu, dan memilih menemui Ida. Pele memutarkan lagu pilihannya. Saat diputar, semua orang malah menyorakinya. Akhirnya lagunya diganti kembali oleh Christian. Karena malu, Pele keluar. Sementara Maria masih di sana menunggunya. Maria melihat Pele namun dia tidak tahu kalau Pele adalah Anboy. Maria pun kecewa dan merobek semua gambar Anboy. Sementara baju yang dibuat ayah Maria, karena tidak berhasil membuatnya tidak terlihat, akhirnya ayahnya menyerah. Pagi harinya, ayahnya menyuruh Maria untuk membuang pakaian itu. Saat dibuang lampunya tiba-tiba menyala. Maria berbalik dan bajunya perlahan-lahan menjadi tidak terlihat. Maria pun menjahit sebuah baju untuk dipasangi alat yang ada di pakaian ayahnya, dan menggunakan pakaian itu untuk membalaskan dendamnya ke Anboy. Kemudian diperlihatkan seorang pria dengan kaki pincang, seorang penjahat yang sedang dipenjara, dengan nama Albert namun ia juga disebut Flea. Dua anak laki-laki yang nakal ini, Dud dan Rus, mereka sangat membenci Anboy. Mereka masuk ke sebuah rumah tua, yang akan mereka jadikan markas. Rus memutar sebuah alat musik, tiba-tiba terbuka sebuah ruangan rahasia. Mereka masuk dan melihat botol yang berisi kumbang. Dud membukanya dan mencoba mengambil kumbang itu. Namun tangannya tergigit, botolnya pun terjatuh. Ia lalu menyuruh Rus untuk menangkap kumbang itu. Namun Rus juga tergigit, lalu mereka berdua merasa mual dan pusing. Kembali lagi ke Pele, yang sedang membaca komik. Christian datang mengatakan bahwa Pele tidak cocok bersama Ida karena Pele biasa saja. Ida membutuhkan pria yang lebih seperti dirinya. Duh, kepedean banget si Christian. Pele memanjat pohon dan melihat Ida dari kejauhan, lalu ia pergi. Ia melihat dua orang yang memukul mobil sampai penyok-penyok. Mereka menyebut dirinya Terror Twins. Ternyata mereka adalah Dud dan Rus. Pele menghampirinya lalu anak nakal itu melempar Pele. Mereka menjadi kuat setelah tergigit kumbang itu. Lalu Dud mengangkat potongan pohon untuk melempar Pele. Matanya langsung berubah dan akhirnya mereka sadar dan kekuatannya melemah. Perut mereka kembali sakit. Lalu mereka pun kabur. Pele lalu membuka topengnya, yang ternyata di sana ada Maria. Ia melihatnya, ternyata itu Pele. Maria ingat kalau Pele ada di pesta waktu itu. Namun hanya melihatnya dipermalukan. Maria semakin marah. I'll make you pay. Pele menceritakan Terror Twins ke Wilhelm. Wilhelm berpendapat, mungkin itu ada hubungannya dengan Flea. Namun Pele menyangkalnya, mana mungkin, kan Flea sudah dipenjara. Wilhelm yakin itu ulahnya, karena Flea adalah penjahat yang seperti Joker, yang mampu berbuat jahat walaupun sedang dipenjara. Pele melihat Ida bersama Christian dan merasa rendah diri. Wilhelm pun menyemangatinya bahwa Christian hanyalah seorang pemain gitar sedangkan Pele adalah superhero. Akhirnya Pele kembali semangat dan pergi untuk mengungkapkan perasaannya. Namun tiba-tiba celana Pele melorot. Semua orang pun menertawainya. Pele pun lari. Ia pulang ke rumah dan berbaring di tempat tidur.
Tiba-tiba mobil-mobilannya menyala sendiri dan terjatuh. Lalu bonekanya juga bergerak. Pele mulai takut. Lalu boneka itu pun berbicara dan mengancam Pele agar tidak mendekati Ida. Kalau tidak, ia akan membuat Pele menyesal. Kemudian Wilhelm yang di rumahnya bermain robot-robotan dengan drama percintaan. Tiba-tiba Pele datang dan menceritakan apa yang terjadi yang membunuh boneka beruangnya. Wilhelm menonton video Pele untuk mencari tahu penyebabnya malah tertawa. Setelah mengulang-ulang videonya ia pun melihat ada yang aneh dan menyangka itu adalah hantu wanita kuburan yang marah. Wilhelm memberi alat-alat untuk mengejar hantu. Ada alat ukur yang dapat menampilkan intervensi elektromagnetik, dan juga kacamata termografik, yang akan menunjukkan perbedaan temperatur, di mana hantu akan mengeluarkan udara dingin sedangkan manusia mengeluarkan panas, dan perekam EVP, yang akan merekam suara dari luar. Mereka lalu menunggu hantu itu muncul, namun hantunya tidak muncul juga, sampai-sampai membuat Wilhelm tertidur. Keesokan harinya, di sekolah, Ida datang menemui Pele untuk meminta maaf. Pele berusaha agar menjauh karena takut Ida akan dicelakai oleh hantu itu. Sementara Wilhelm berada di atas, memakai kacamata termografiknya. Lalu ia melihat ada seseorang di samping Pele selain Ida. Ia melihat suhu panas yang berarti itu adalah manusia. Pele tiba-tiba menyiram Ida dengan minumannya. Wilhelm pun menghampiri Pele dan mengatakan kalau itu bukan hantu, tapi manusia. Mereka berdua pun mengejarnya. Wilhelm terjatuh karena didorong Maria. Pele tetap lari mengikutinya dengan menggunakan alat pengukur. Dia lalu memanjat dan masuk ke salah satu apartemen yang menunjukkan adanya keberadaan orang itu. Ia mencari sampai ke suatu ruangan. Pele melihat buku catatan pembuatan pakaian ayah Maria. Lalu ayah Maria datang. Pele mengatakan kenapa ia mengikuti dan mengancamnya. Ayah Maria bingung. Lalu Maria yang di situ menjatuhkan lemari untuk menimpa Pele. Namun ayah Maria mendorong Pele untuk menyelamatkannya. Ayah Maria pun dibawa ke rumah sakit. Maria lalu mendatangi Albert atau Flea untuk membantunya balas dendam ke Anboy karena mereka memiliki musuh yang sama. Maria mencari tahu cara mengalahkan Anboy. Albert pun menyuruh Maria untuk memanfaatkan kekuatan kedua anak yang mengaguminya, yang juga benci dengan Anboy, yaitu mereka yang menyebut dirinya Terror Twins, Dud dan Rus, karena kedua anak itu sudah tergigit salah satu hewan peliharaan Albert, yang membuat mereka berdua memiliki kekuatan. Namun mereka membutuhkan nutrisi untuk tumbuh kuat, seperti Anboy yang membutuhkan gula. Kemudian Maria mendatangi Dud dan Rus, mengajak mereka bekerja sama untuk menghancurkan Anboy. Maria memberikan mereka cairan hijau yang dapat membangkitkan kekuatan mereka berdua. Maria lalu mengganti coklat Pele dengan coklat tanpa gula. Pele yang sudah bangun lalu pergi ke rumah Ida. Dengan memakai kostum Anboy memanjat pohon depan rumah Ida dan memperhatikannya dari luar. Sambil memakan coklatnya, ia lalu menelpon Ida. Dan tiba-tiba perutnya merasa tidak enak. Kepalanya pusing, dan Pele pun pingsan. Kemudian Dud dan Rus datang dan membawa Pele. Ida yang ada di perkumpulan orang berdemo ditelepon Wilhelm untuk membuka email. Lalu ia melihat video Pele yang terikat. Ia pun pergi lalu Christian mencegahnya. Ida tetap pergi bersama Wilhelm yang menjemputnya. Maria melakukan siaran langsung untuk mengungkap identitas Pele. Lalu Wilhelm dan Ida datang tepat waktu. Lalu merusak meteran listriknya, Wilhelm lalu menyelamatkan Pele. Dengan mengaburkan penglihatan dengan asap, lalu memakai kacamatanya untuk membawa Pele keluar. Pele meminta coklat, Wilhelm melihat coklat yang dimakan Pele tanpa gula. Ida yang datang tiba-tiba tertarik masuk ke sebuah ruangan dan pintunya tertutup. Wilhelm lalu mencari makanan yang mengandung gula di rumah itu. Saat Wilhelm mencari gula, datanglah Rus, lalu Wilhelm pun berlari. Pele yang terpojok oleh Maria, mencium bau vanila dan teringat oleh Maria. Pele pun yakin itu Maria dan Pele pun meminta maaf ke Maria. Maria pun pergi ke toilet menangis. Dud datang. Pele berusaha memukulnya namun kekuatannya hilang. Pele dihajar habis-habisan lalu Maria datang untuk menghentikannya. Namun Dud tidak mau berhenti, karena dia sudah punya banyak cairan hijau dan tidak membutuhkan Maria lagi. Wilhelm menjebak Rus. Rus lalu berlari ke arah Wilhelm. Wilhelm menghindar dan akhirnya kepala Rus masuk ke kulkas. Wilhelm pun datang menyelamatkan Pele dengan memukul Dud dari belakang. Namun Wilhelm dilempar Dud. Saat Dud berbalik, Pele menghilang. Ternyata Maria menyembunyikan Pele dengan bajunya, dan memberinya coklat. Setelah itu, Pele pun menghajar anak nakal itu, sampai terpental dan pingsan. Sementara Ida yang di dalam ruang lalu membawa Ida keluar, dan memberi Ida nafas buatan. Akhirnya Ida sadar. Pele menemui Maria. Maria pun meminta maaf atas apa yang dilakukannya, dan berjanji tidak akan memakai pakaiannya lagi. Wilhelm datang dan mengatakan bahwa pakaian Maria itu keren. Hukuman 1000 jam melayani masyarakat. Mereka tidak dipenjara karena masih di bawah umur. Maria bersama Wilhelm kini bersama, mereka bermain seluncuran. Ditemani ayahnya yang sudah keluar dari rumah sakit. Ida dan Pele juga berduaan di depan seluncuran es. Saat Pele ingin mengungkapkan perasaannya lagi, Pele mendapat panggilan darurat lagi. Ada seorang perampok yang beraksi. Pele tidak pergi membantu lagi, karena sudah ada Maria yang menggantikan Pele menjadi superhero baru.
Maria pun mengejar pencuri itu. Red Dan selesai. Fury.